Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Siti Nurjana. perkenalkan nama istri Mas Musito. Sebelumnya Bapak Ustadz, mohon maaf ya, kita berdua ganggu waktunya Bapak Ustadz. Nah sebelumnya kita ada tugas dari kampus, itu dari kampus Tadis YPII. Kita ada tugas podcast, kita akan mendalami ilmu agama yang nanti sama Bapak Ustadz sampaikan. Boleh perkenalkan nama Bapak? Ya, Pak Ustadz Mastam Mustafa Alamin sebagai di antaranya wilayah yang punya Pacing Barat di sini. Itu. Terus kelanjutannya ada apa yang mau dibicarakan, bahwa ada tugas dari apa tuh? Kampus gitu. Kalau memang ada demikian, insya Allah apapun tentang keagamaan semampu Bapak akan menjawab. Nah, selebihnya boleh katakan itu hanya Allah yang tahu ya. Biasanya itu barangkali untuk waktunya kalau memang ada pertanyaan untuk adik-adik sekalian kami persilakan. Membahas tentang metodologi tarbiyah ruhiyah pendidikan spiritual bertahap ya. Dari bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan itu apa saja sifat persiapannya menuju bulan Ramadan ya? Alhamdulillah, insya Allah Bapak jawab ya. Jadi 3 bulan ini, bulan Rajab ini sesuai dengan konteks yang telah diterangkan dituliskan di dalam keterangan kitab ya. Maka di situ bahkan 3 bulan ini adalah sesuai dengan bahwa seluruh daripada bulan 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah dari 12 bulan ini ada 3 bulan yang Allah utamakan jadi berbarengan itu. Nah yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Syaban, yang ketiga adalah bulan Ramadan. Sampai kita udah sering dengar bahwa adalah bulan Rajab adalah Syahrul Rajab adalah Syahrullah, Syahrul Syaban adalah Syahrul kata Rasulullah, Syahrul Ramadan adalah Syahrul ummati. Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan Allah. Jadi kita harus lebih mendalami tentang secara tarbiyah pembelajaran kita, terus sampai mendalami sampai secara ruhaniah itu bahwa Allah sudah memfasilitasikan kenapa disebut bulan Allah itu. Bulan adalah Rajab itu bulan maghfirah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sudah mengatakan bersegeralah engkau untuk menyambut pada bulan Rajab ini dengan rasa ampunan karena aku tidak melapang semuanya. Itu pada bulan Rajab gitu. Kalau kita membahas tentang bulan Rajab, tentang fadilah, tentang keutamaan itu banyak buat pembelajaran buat kita sebagai seorang muslim ya di antaranya. Nah disinilah Allah sudah mengatakan kenapa sebagai orang mukmin makanya diperintahkan kita ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Allah patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul, patuhlah kepada para alim dan yaitu para umarok, artinya pemerintahan. Nah di sini. Nah dari konsep-konsep ini membahas tentang masalah bulan Rajab ini sampai dari bulan Rajab dari puasanya, ya kan itu untuk pembersihan diri. Gitu. Intinya itu aja. Bulan Rajab untuk pembersihan diri, itu pembersihan diri. Allah udah memberikan lapangan dari maghfirahnya, puasa dari maghfirahnya yang tadi itu. Jadi dasarnya kita harus membersihkan. Pertama kita bersihkan. Dari bersihkan apa? Dari kotoran-kotoran jiwa, dari hal-hal yang sifatnya tidak selaras, akidah, akhlak, ucapan maupun perilaku. Nah, ini harus dibersihkan. Sebelum kita masuk bulan Syaban. Nah itu dari awal. Allah udah memfasilitasi. Kenapa sampai di belakang bulan? Karena itu ampunan dulu. Nah pembersihan dulu. Gak mungkin kalau ibaratkan baju makan dicuci dulu, dibersihkan dulu. Nah itu kan dicuci dulu, kan udah bersih, dijemur tuh. Dijemur, kamu mesti masuk lemari kan. Nah nanti kalau udah kering, nah itu bulan Syaban. Nah bulan Syaban itu, kalau ibaratkan baju itu bulan Syaban, diberikan bersih baru masuk ke lemari. Nah di situ bermacam-macam masuk bulan Ramadan. Nah itu pensucian diri udah bersih semuanya. Karena dari masuk bulan Rajab dan bulan Syaban, bulan Ramadan. Dan kalau kita telusuri dari Rajabnya aja, Rajab ada 30. Rajib, nah ya kan? Ini Allah Masya Allah udah memfasilitasikan dari rohnya mendapatkan rahmat Allah ya dikasih sayang Allah. Yang kedua yang dari jimnya jirmul ibad artinya udah orang yang beriman udah diampuni dari segala dosanya. Dan saya udah disampaikan oleh dosa oleh Allah dari banyak apa? Birullah mendapat predikat yang baik dari hadapan Allah. Yang bilang baik Allah di antaranya. Siapapun orang mau menjelekan presiden agak bisa. Nah ini predikat dari Allah langsung. Itu Allah yang menciptakan seluruh alam jagat. Orang mau jatuhkan apa pun bisa. Karena Allah yang memperbaiki kita dari pangkat 3 huruf ini. Pertama dari rahmatullah, dari jirmul ibad udah mendapatkan ampunan dari Allah. Nah yang ketiga adalah mendapatkan yaitu kebaikan dari Allah. Itu dari kalimat bulan Rajab. Nah kalau kita bahas masalah bulan Rajab, malah bulan Rajab itu baiknya
Di samping kita membersihkan yang ingin predikat kita, siapa orang yang melaksanakan pada penyambutan. Ini buat pembelajaran buat hadirin. Mudah-mudahan panjang umur sehat semuanya nanti ke depannya. Kita harus sebagai penyambut bulan Rajab ini dari malamnya aja. Malam itu. Malam orang melaksanakan sholat yaitu bulan Rajab pas malamnya tanggal 1 bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Rajabnya akan datang karena ini udah lewat. Ya, kalau nanti untuk akan ke depannya ini buat tadi aja, buat tadi ya, untuk ke depannya. Maka di situ siapa orang yang melaksanakan pada menyambut bulan Rajab malam yang melaksanakan ba'da maghrib sholat 20 rakaat. Ya ini ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Siapa orang yang melaksanakan sholat pada malam tanggal 1 bulan Rajab sholat 20 rakaat. Yang dibacanya apa? Yaitu setiap di antaranya sholatnya 1 rakaat dan rakaat yang kedua yang dibacanya hanya adalah 10 aja. Itu 10 aja, pokoknya 10 semuanya. Karena di dalam keterangan seperti itu 10 ya. Berapa 10-nya? Kita ambil mau 3, mau 5, mau 7 yang ganjil-ganjil. Kita ambil yang 3, yang 7 bagusnya. Jadi 1 rakaat itu pertama 7. Kalau belum banyak juga lama. Tapi kita ambil yang 3. Rakaat yang pertama 3, rakaat kedua begitu juga sama 3. Selesai. Nah di situ ada paduan doa yang disebut doa Sayyiduna Istighfar. Jadi melaksanakan pada menyambut bulan Rajab yaitu sholat 20 rakaat itu yang tadi saya ucapkan yaitu berarti 10 salam gitu ya. Ya 10 salam. Nah selesai kita melaksanakan, nah di situ doa yang disebut doa Sayyiduna Istighfar. Nah ketika orang melaksanakan itu semua Allah kalau andai kata di dunia dibuktikan itu martabat kita, masya Allah. Para malaikat yang ada di aras itu semua turun karena apa? Karena menyambut pada bulan Rajab. Makanya kalau andai kata diperlihatkan semua orang akan beriman semua akan berdoa betul. Nah ini makanya dirahasiakan semuanya. Cuman hanya tertulis di dalam kitab itu. Andai kata di antara pada bulan kita orang yang menjalankan sholat semua malaikat itu berjejer. Andai kata kita menjatuhkan jarum itu, ya kita lempar itu, itu pasti kena. Saking apa? Saking rapatnya. Kenapa para malaikat berkumpul? Karena mereka di antaranya para malaikat mendoakan kepada orang yang melaksanakan sholat pada malam itu. Gitu. Dengan ucapan Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamni ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih semua. Ya, Allahumma yassir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma di'ala li syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia berdoa, ya Allah ampunkan bagi umatnya Rasulullah. Lapangkanlah bagi umat Rasulullah, mudahkanlah bagi umat Rasulullah. Nanti kita memberikan syafaatnya kekasihmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa para malaikat orang yang melaksanakan sholat sesudah maghrib pada tanggal 1 Rajab. Itu keutamaannya. Yang kedua pada bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu adalah dikatakan barak buah Nabi. Nah di situ diperbolehkan untuk pembersihan namanya berarti setrika kan kalau menyetrika ada pewangi itu. Nah wangikanlah dirimu dengan bersolat pada Rasulullah. Man sholla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Begitu untuk berpanjang sholat. Siapa orang yang melaksanakan sholawat bersatu kali Allah akan mengangkat derajat 10. Bagi siapa orang yang melaksanakan 10 bersolat pada Rasulullah Allah akan mengangkat 100 di antaranya itu. Itu begitu terus lebih banyak lebih bagus lagi. Itu pada bulan Sa'ban. Nah di bulan Sa'ban juga Rasulullah memberikan suatu kebaikan, berdoa kepada Allah dari Sa'ban sin bim nun. Nah ini Sa'ban ya kan gitu kan Sa'ban sin ain jadi kan ba nun Sa'ban gitu kan disebutnya. Berarti ada 4 gitu kan. Satunya dia akan memberikan syafaat di antaranya. Nunnya mendapatkan cahayanya dari Rasulullah. Baknya sahabat predikat sama Allah memberikan suatu kebaikan di antaranya. Nunnya adalah memberikan suatu kenikmatan nanti bersama beliau sama Rasulullah. Sesuai contoh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang membuktikan cintanya kepadaku, menghidupkan tentang sunnahku, maka kata Rasulullah itu faqad kana ma'i fil jannah akan bersamaku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Ya itu. Nah ini keutamaan bulan Sa'ban. Gitu. Lalu apalagi? Nah sering kita ada di kalangan sebagian NU Nahdlatul Ulama itu sering melaksanakan yang dikatakan nisfu Sa'ban. Nah berbicara tentang nisfu Sa'ban memang ada khilafah, ada perbedaan. Kita nggak usah berbicara tentang masalah apa. Kenapa hukum pertanyaannya? Kalau nisfu Sa'ban itu hanya sunnah. Karena predikatnya karena kita kalau namanya hukum sunat kan dilaksanakan kita mendapat derajat dari Allah, ya kan? Kalau kita meninggalkan berarti nggak dapat apa-apa. Kan begitu aja perbedaannya kita nggak usah. Bagi orang yang tidak melaksanakan, bagi kita nggak usah dipermasalahkan. Cukup satu kata, ya kan? Bagi saya sudah menjadikan ittifaq ulama melaksanakan sesuatu tuntutannya. Kalau Anda tidak senang ya udah kita masing-masing aja. Kan gitu, udah beres nggak banyak masalah gitu. Kalau berbicara masalah dalil-dalil nggak ada ujungnya. Gitu. Dari dulu di pengalaman Bapak. Makanya ketika pada bulan Sa'ban kita melaksanakan yaitu
tanggal 15 disebut pertengahan nisfu Sa'ban. Arti nisfu itu yaitu pertengahan. Nah di situ disunatkan menurut ittifaq ulama dan ijtima ulama, perkumpulan ulama. Jadi kita harus melaksanakan sesudah maghrib yaitu melaksanakan sholat nisfu Sa'ban. Usolli sunatan nisfi Sa'bani rakaataini lahir. Sejak niat melaksanakan sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat karena Allah. Gitu ya. Dan di situ membacakan surat yang biasa yang pendek aja, yang biasa kita baca gitu, yang pendek-pendek kuliah, udah lihat aja, ya diantaranya. Udah gitu aja, udah melaksanakan udah selesai, kita dilaksanakan ya setiap yang udah kita laksanakan itu, nah udah selesai kita laksanakan. Ada 3 kita niat. Yang pertama kita mohon kepada Allah untuk ditetapkan iman. Yang kedua kita tapi beriman untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua kita namanya melaksanakan yaitu dengan adanya memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur, tapi panjang umurnya kita untuk bukan untuk yang lain tapi hanya bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah kepadanya. Itu yang terakhir yaitu dengan adanya kita kasab kita, usaha kita, bidang manapun kita syukur kita dengan apa? Semoga dengan yang kita dapatkan ini rezeki yang disertai oleh rahmat dan ridha Allah. Nah ini lihat kita pada bulan Saban. Nah supaya apa tujuannya? Karena dengan ibadah-ibadah kita jangan selain daripada yang lain, karena cuma hanya kita melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Makanya kalau kata Allah di dalam surat Al-Maidah, Allah sudah katakan bahwa kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu di antaranya, kalau andai kata engkau ingin dimuliakan, ingin dicintai, fattabi'uni, kau jalankan atas perintah, kau patuhi perintahku. Ini kata Allah. Ini langsung berdialog Allah dengan Rasulnya. Lalu diantara makanya kata Rasul dilaksanakan ya. Mudah-mudahan diantara dengan nisfu Sa'ban ini semoga diantara menjadi suatu pembelajaran buat kita lebih semangat lagi, karena ibadah ini udah pembersihan ini ya, berucap salawat kan tadi udah dicuci namanya. Nanti pun baju berarti pakai harum harusnya bersolawat ya. Yang ketiga diantaranya yaitu disebut bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Maka di bulan Ramadan ini menyebutkan ittifaq ulama bahwa Ramadan artinya pembakaran, pemunahan. Ada sebagai pendapat ulama pembakaran, pemunahan. Jadi kenapa dikatakan ada pembakaran? Jadi setiap namanya kotoran-kotoran harus dibakar, dibuang semuanya. Dari kemarahan, dari kejelekan itu namanya. Ada juga semacam diantaranya pembersihan, diantaranya penyucian, gitu, diantaranya. Yaitu ya setelah kalau udah hilang berarti suci kan, bersih semuanya kan gitu ya, artinya. Makanya di bulan Ramadan ini adalah sebagai kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu yang telah diberitakan Allah kepada Rasulnya bahwa bulan Ramadan itu. Kenapa di bulan umat? Karena di sini ada fasilitas yang tidak bisa digambarkan lagi. Sampai orang melaksanakan di mana melaksanakan niatnya aja. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan meyakinkan, dengan kepercayaan, apa sesuai dengan tuntunan, mengharapkan rahmat Allah, maka dosanya akan semua dihilangkan. Dari dosa yang udah kelewat sampai dosa udah dijaga dari yang akan datang. Alhamdulillah, itu udah Ramadan ya. Apalagi keutamaan bulan Ramadan itu. Makanya selagi dalam tidak merusak citra-citra masalah bulan Ramadan, ada yang mengatakan batalnya puasa, ada yang batalnya pahala puasa gitu. Kalau masalah batal puasa mungkin orang enggak kayaknya ya. Bisa mungkin. Kalau enggak batal puasa mungkin orang bisa nahan. Tapi yang namanya batal pahala puasa ini yang sulit. Kenapa ya? Nah, kadang-kadang kita tidak rasa menggunjing orang, ada sifat iri, ada sifat angkuh, ada sifat bojong, itu penyakit-penyakit yang merusak, yaitu batalnya pahala puasa. Itu yang dimaksud. Nah, ini makanya 2 versi, ada pahala, ada batal puasa. Kalau menurut Bapak sih kayaknya kalau untuk batal puasa kayaknya yakin nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk yang namanya batal pahala puasa pasti kadang-kadang nggak berasa. Kadang-kadang kita nggak berasa kan gitu kan. Udah siang gitu, ganti baju ganti lagi. Nah ini kayak kerasa kan? Nah itu kadang-kadang apa lu betul makan bahasa begitu? Nah ini kadang-kadang kita kerasa kan? Gua misalkan tuh makan begitu. Makanya selama bulan puasa ini jagalah mulut ini. Yang namanya puasa itu bukan puasa lahir aja, tapi harus dengan puasa batini ruhani kita harus dijaga betul-betul dari hal-hal yang tadi itu ya, sifat iri, dengki, hasad, hasud, apapun orang mau apa terserah, yang penting kita menjaga. Makanya sampai Rasulullah berkata, justru lisan ini adalah di antara suatu lidah. Makanya sampai kadang-kadang saya sendiri sampai tawa juga. Ada sebuah fenomena apa Haji Ramai-Ramai, lidah itu tak bertulang. Gua kadang-kadang kalau ngomong nggak berasa gitu, pengen bercanda aja gitu. Nah inilah. Nah kita lanjutkan. Nah maka kata Rasulullah, lisan ini adalah dijaga karena lisan akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah?
salamatul insan fid dunya wal akhirah fi hijrisan. Selamatnya manusia itu tergantung dunia dan akhirat tergantung lisannya. Itu makanya. Inilah utamanya harus. Dan tiga daripada diantaranya bulan ini dasarnya itu yang pertama bulan Rajab ini adalah pembuangan dalam arti pembersihan jiwa kita lahir maupun batin supaya mendapatkan tadi itu dari 3 huruf itu. Yang kedua bulan Syawal pun begitu, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah kan, dari ainnya inayahnya, ain daripada inayahnya, daripada baknya menjadi kebaikan birullah, nurnya daripada kenikmatan dari Rasul. Itulah diantaranya. Itu makanya bulan Syawal banyak kalau kita kaji. Termasuk bulan nah ini makanya kita udah pengharuman kalau bulan Syawal kalau bahasanya. Kalau kita sholat pengharuman. Kalau udah haruman masuk kemari. Berarti kan udah enak tuh. Bulan Ramadan berarti bersih semua gitu. Artinya masuk bulan Ramadan. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah membahas tentang 3 bulan istimewa itu ya Pak ya. Sekarang saya mau bertanya bagaimana mengatur manajemen waktu sebagai mahasiswa di bulan Ramadan itu agar bulan Ramadan tidak terlewatkan sia-sia begitu saja ya Pak. Terima kasih. Baik. Jadi sebagai mahasiswa kita bisa membagi waktu di antaranya. Sebetulnya itu jawabannya ada di dalam kita. Kita waktu kegiatan sesibuk apapun di dalam waktu kita kan kalau namanya beribadah seperti sholat yang lima waktu kan ada waktunya. Begitupun kalau umpamanya kita dalam waktu siang ada kegiatan ya saja melaksanakan, tapi harus kita persiapkan untuk yang mengatur waktu tetap ada di kita. Di mana kita untuk melaksanakan kegiatan, di mana kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya antaranya. Itu barang. Terima kasih ya Pak. Boleh Pak, saya ingin bertanya ya Pak. Tadi kan udah dibahas ya bulan Saban. Dimana bulan Saban itu kan bulan habis pendidikan jiwa atau hati kita. Nah, kan kita kan sebentar lagi masukin bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya Pak. Kan tadi Bapak sudah jelaskan kan kalau semisal ada namanya dosa pahala. Tadi kan ada namanya dosa pahala. Nah, bagaimana Pak semisal kitanya lagi diam aja, kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya Pak. Tapi ada tetangga misalnya ngomong gini, dia mah gitu sih, oh gitu sih kan padahal kan dalam hati kita lagi berpuasa, udah menyejukkan jiwa kita pas dari bulan Rajab. Terus cara kita menyikapi orang tersebut tuh gimana sih Pak? Kadang kalau semisal kita balas takutnya nanti yang ada pahala kitanya yang makin berkurang. Nah, cara kita menyikapi agar ya udahlah, itu anggap aja kayak ya udah biasa aja omongannya gitu, gimana Pak nyikapinya? Ada sebuah hadis Rasulullah yang pendek kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul al khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berusahalah, berikhtiarlah dengan berkata-kata yang baik, dengan penyambutan yang baik. Ada sifat kejadian aw liyasmut, lebih baik kita diam. Diamkan saja gitu, orang mau gimana, orang mau jadi gimana. Kenapa? Kalau kita dia ada lontaran jelek, sifat manusia pasti ada semacam ada sakit, ada tersentuh, ada tersinggung, itu wajar saja. Tapi sebagai orang yang beriman, kita mesti sabar di situ. Ujian sabar di situ, ujian sabar untuk menahan nafsu, ya di antaranya supaya kita jangan sampai hancur. Biarkan dia mau berkata apa, Aulias berkata Rasulullah mau bilang apa gitu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah tentang namanya untuk menjaga citra sebagai keimanan kita, sebagai ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai di antaranya amal kita tidak ada. Jangan sampai faqad lago wa malago fala amalah. Jangan sampai amal kita sia-sia, hanya kesana nggak dapat apa-apa. Itu ya berarti diam itu aja barangkali. Boleh mau bertanya lagi? Boleh. Kan sebentar lagi masuknya bulan Ramadan. Nah, kan NU sama Muhammadiyah kan beda. Kan kalau NU cara menentukan maksudnya maksudnya satu Ramadan itu cara menentukannya gimana Pak? Kalau semisal Muhammadiyah kan dia mah udah dari satu kalender itu satu tahun udah ditentukan bahwa tanggal segini udah bulan Ramadan tanggal 1. Nah kan kalau Muhammadiyah cara menentuinya gimana Pak? Kalau dia kan memang sudah menetapkan dalam asis ifat mufalah. Ya, kalau di dalam ilmu ruqyah itu hasil gabungan daripada seluruh ahli hisab dan ahli istilahnya ruqyah itu jadi bergabung. Nah, kalau semacam di antara Muhammadiyah dia ada satu golongan tertentu. Nah, itu di antaranya. Terus menjadikan pertanyaan di kalangan umat kadang-kala masalah kan begini gitu. Oh, ini enggak sah. Ya, kita nggak usah dipermasalahkan hal itu, ya kan? Baik dan ketentuan di dalam suatu muamalah memang dari zaman dulu juga udah ketentuan. Karena Allah udah wanti-wanti di dalam Quran Al-Baqarah, Allah udah mengatakan fa in tanaza'tum farudduha ila Allah wa Rasul. Di mana ada perbedaan penjajah pendatang, kata Allah, di mana perbedaan kembali kepadaku. Dan Allah dan Rasul kata Allah. Nah, makanya Rasulullah sampai berkata, ya ummati idal ummati rahmah.
Di mana ada perbedaan di kalangan umatku, jadikanlah kasih sayang. Ya, itu jangan ada, karena negara kita negara Indonesia, ya kan? Berajaskan Pancasila, nggak usah kita saling mencaci. Kalau ada bentuk semacam apa berarti batal itu yang membatalkan puasa kita. Ya biarkan, nggak usah memaksakan. Si A udah puasa duluan, biarin, nggak usah kita caci. Silakan, Anda puasa duluan, saya akan besok melaksanakan. Nggak usah memaksakan, karena Anda punya dalil, saya punya dalil. Anda punya isbar, saya punya isbar. Saya bukan ketetapan, saya tidak berdalil karena saya berdasarkan ijma ulama juga sama, gitu kan? Itu ulama di semua. Jadi ulama dengan ulama saya jangan saling mencaci. Kalau saling mencaci itu sifat siapa? Nah itu aja udah. Nah ini cukup deh. Ya. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan lebih dalam lagi tentang bulan Syaban, bulan Rajab dan Ramadan. Terima kasih sebelumnya Bapak. Kami dari kampus Stagis CPI mengucapkan terima kasih ya Pak atas saran Bapaknya atas ilmunya. Ilmunya udah bikin mendalam dari ketiga utamaan tersebut. Jadi mudah-mudahan Pak cuma hanya menyampaikan kita sebagai seorang muslim, Ananda ini berkata termasuk masa depannya panjang. Kalau Bapak ya makanya Bapak ngerasa bahagia kalau adik-adik gitu. Dulu waktu di Unisma ada yang praktek semacam apa tuh namanya, kapan itu dari biar kapan ada berapa orang ke sini bawa itu. Itu ada sistemnya gitu ya udah saya kalau Bapak aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.